Mari kita makan sate pagi-pagi menjelang siang, jam sarapan atau jam brunch. Biasa kan kalau sate itu orang pada makannya malam ya Mbak ya? Iya, betul. Tapi kalau yang di sini makannya bisa dari pagi. Jam berapa bukanya? Jam 8 pagi. Wih, nggak sia-sia ya doanya para sate lovers. Akhirnya setelah sekian purnama ada juga nih kedai sate yang buka di pagi hari. Asik-asik. Tapi ada tapinya nih foodies. Ternyata tempat makan yang satu ini punya pasangan selebriti loh. Ayo bisa nebak ya. Yang punya saya kenal. Punya siapa? Bosnya siapa namanya? Ibnu Jamil sama Ririn Ekawati. Mana bosnya? Sudah datang dong sini. Tuh, Ibnu sama Ririn ditunggu Kiki Farel loh ya. Siapa tahu bisa nge-brunch bareng sama ownernya nih langsung. Oke deh foodies, let's go. Waktunya kita bebakaran. Pilih dulu nih, mau sate bagian dada atau paha. Sekalian sama bumbunya juga dong. Ada yang pedas manis, marinasi, atau barbecue. Kalau Kiki sih mau langsung yang best seller ya foodies. Yes, pedas manis. Khusus yang pedas manis ini harus tetap diolesin sama bumbu marinasinya dulu ya foodies. Sip, kalau udah setengah matang baru deh tuh ditambahin olesan bumbu pedas manisnya. Oles, pas kipas. Tapi bohong. Kita nggak perlu kipas-kipas karena sudah inovasi pakai kipas angin yang lagi viral. Tempat makan sih boleh ya kaki lima, tapi untuk urusan inovasi, eits tetap harus terdepan dong ya foodies, ya nggak? Ya nggak? Anti kudet-kudet klub lah pokoknya. Udah beres tuh foodies ngomong-ngomong satenya. Tapi masa iya sih cuma sate doang? Nah Mbak, ini ada nasi goreng sama sate. Nasi gorengnya mana? Ada di dalam, Kak. Wah, nasi gorengnya di dalam. Bener-bener ini makanan malam harusnya ya Mbak ya? Iya, betul. Fix auto dilirik sama foodies yang ngebet makan sate dan nasgor di pagi hari sih ini. Komplit pakai banget loh, semua-muanya ada. Way away. Kenapa ngejual nasi gosong ini? Bahaya ini, nggak boleh nih jual nasi gosong kayak gini. Ini namanya hitam cumi. Dari tinta cumi kita. Oh, ternyata foodies namanya nasi goreng tinta cumi. Kenapa warnanya hitam? Jadi bukan gosong ya? Tapi beneran deh, meski penampakannya gosong dan irang kayak begini, ternyata nasi goreng cumi hitam di Jamilos ini tuh katanya juara dan best seller banget foodies. Terus nggak cuma hitam doang nih, masih ada nasi goreng merah bakso dan nasi goreng hijau teri. Ulala. Masaknya gampang dan super satset banget foodies. Langsung di atas wok panas kayak begini nih. Pertama mulai dari telurnya dulu. Masukkan lalu tambahkan bumbu yang jadi ciri khas nasi goreng Jamilos. Tergantung mau rasa apa ya foodies, hitam, merah, atau hijau. Sip, kalau udah dipilih tinggal orak-arik deh tuh telur sama bumbunya. Khusus buat nasi goreng hitam dan hijau, teri dan cumi keringnya nggak perlu ikut dimasak foodies. Tinggal disajikan bareng sama nasi gorengnya aja. Goyang sana, goyang sini. Ini, waduh. Ini kalau masakan kayak gini nih pasti kayaknya sedep, enak gitu kan. So pasti dong, tuh kurang meriah apa coba pesenannya Kiki? Ada merah, hitam, hijau, usut punya usut, pas pacaran dulu nih foodies, ternyata Ibnu sama Ririn tuh hobi hunting nasgor gerobakan gitu. Nah saking cintanya, sekarang malah bikin warung nasgor sendiri. Nasi goreng macam-macam warnanya ini disajikan bareng sama acar homemade biar ada sensasi seger nyesnya. Sementara satenya dikasih saus cocolan tambahan supaya rasanya makin flavorful. Yummy! Oke, kita coba dari yang warnanya paling ngejreng dulu ya foodies. Ini dia nasi goreng merah bakso. Jangan khawatir dengan penampakannya warna merah. Ini rasanya benar-benar nggak pedes yang kayak kebakar. Ini biasa aja, bahkan ada manis-manisnya. Yes, you know what? Merah menyala dari nasi goreng ini tuh berasal dari pasta tomat foodies. Jadi dijamin gak bakalan bikin huhah yang brutal. Ini tuh tipe nasi goreng yang kayak di pinggiran abang-abang tek-tek itu. Karena ini goreng tuh kan dengan sedikit minyak. Jadi tuh gorengnya tuh dapet banget. Kayak ada keras-kerasnya gitu. Justru ini nih nasi goreng yang enak nih kayak gini nih. Tipikal nasi goreng yang gak kering tapi juga gak basah alias sedikit perak tapi bukan yang fulan ya foodies.
Eits, bukan tanpa alasan nih foodies, tapi supaya bumbunya itu tercampur merata. Cakep. Nasi goreng merahnya, top, markotop, enak, bin endul. Nih, hari ini aku masih punya nih nasi goreng yang nggak kalah enaknya. Ini masih anget, nasi goreng hitam yang berasal dari tinta cumi. Of course, nasi goreng numero uno ini nggak boleh di skip dong ya foodies. Tuh toppingnya kebangetan banget ya lengkapnya. Dan gak cuma tinta cumi ya kan, taburan cumi kering dan crispy kudu ada nih foodies. Biar rasanya makin cumi banget gitu loh. Sensasi asinnya itu dari si cuminya itu mantap banget. Pas masuk mulut, pas si cumi kita digigit itu langsung menyatu sama nasinya. Ini perpaduan yang sangat sempurna. Pokoknya foodies, tiap hap 1 sendok nasi goreng ini wajib pakai banget deh sama cumi keringnya. Dijamin rasanya bakalan makin menggelora. Gak heran ya kalau jadi nomor wahid di Jamilos ini nih foodies. Lazis. So, kapan lagi ya kan kita makan nasi goreng sama sate? Ya cuma di sini aja nih kayaknya foodies. Cobain yuk. Nasi goreng cabai hijau dikasih taburan ikan teri. Langsung dihap. Siapa sangka kalau makan nasi goreng sama sate itu tuh malah kasih experience yang nano-nanopol gitu loh foodies. Nasi goreng hijau teri yang gurih asin tercampur sempurna dengan manisnya sate dari saus marinasi andalannya Jamilos. Iya, harganya mulai dari 20 ribuan aja tuh foodies. Murah meriah kenyang kan pastinya. Just langsung aja meluncur ke Ben Hill, Jakarta Pusat. Siapa tahu pas lagi makan di sana dimasakin langsung deh tuh sama Ibnu Jamil. Mantul. Kalau mau cari inspirasi makan, hanya di Trans 7 nonton Makan Receh. Karena makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Foodies, ada pancong lumer dengan 12 varian topping yang udah legend nih di Bogor. Namanya Pancong Lumer Legend 1969. Kita nih mau buat apa nih, Mau bikin pancong lumer. Pancong lumer mateng yang sama setengah mateng. setengah matang nih. Ajarin ya. Oke, siap. Apa nih? Foodies, pancong lumer ini merupakan kudapan modifikasi dari adonan kue pukis yang dipanggang menggunakan cetakan kue pancong. Dinamakan pancong lumer karena dimasak sampai setengah matang, jadi kayak adonannya sebagian tuh masih lumer. Oh ya, tapi nih di sini nggak cuma ada yang lumer aja, yang matang full juga ada ya. Kalau mau setengah mateng, bukanya jangan lama-lama. Oh, buka jangan lama-lama Iya. kalau setengah matang. Kalau Siap, kelamaan siap, pasti mateng. Tutup ya. siap. Oke. Tinggal tutup. Foodies, udah jadi semua nih. Pancong lumer ini adonannya nggak cuma mirip adonan kue pukis, tapi juga adonan kue cubit. Terbuat dari tepung terigu, telur, gula, margarin, dan campuran bahan-bahan lain. Wah, toppingnya juga menarik ya. Wah, dari visualnya aja udah menyegarkan mata ya. Jadi penasaran dengan rasanya nih ya. Kita coba satu-satu ya. Tapi kayaknya kita mulai dari yang pancong, yang matang ya. Oh ya foodies, ini kita cobain yang cuma pakai kental manis aja ya. Jadi original gitu rasanya. Manisnya pas, empuk kue pancongnya juga, aduh endes banget ini sih. Walaupun pancongnya mateng, bagian dalamnya tetap kayak agak basah gitu foodies, nggak terlalu kering. Untuk yang bawahnya ini, dia crunchy, tapi padat gitu loh. Jadi kita makannya itu ada sensasi kriuknya, enak di kunyah atau enak gitu loh. Wow, yummy banget ya. Salah satu kudapan juara nih foodies karena nggak cuma enak, harganya pun receh. Satu porsinya mulai dari 8.000 aja sampai 13.000 rupiah. Pantas aja bisa bertahan sampai dikelola generasi ketiga kayak begini foodies. Nah foodies, ternyata tadi sempat gue bingung kan, gede banget. Ternyata mereka itu tekstur bawahnya itu nggak dipotong-potong, misalkan dipotong-potong ya. Jadi mereka tuh langsung, jadi bentuknya kayak kotak gitu loh. Tapi enak makannya kayak gini. Mantap. Perpaduan manis yang pas, tekstur yang crunchy atas bawah. Ini cocok banget buat kalian yang untuk nyemil-nyemil sore-sore, ya kan? Pagi lagi hujan-hujan gini kan.
Cita rasa kue pancong versi jadul emang udah seenak itu ya, apalagi waktu dimodif sama aneka topping kekinian. Kombinasinya cucok dan bikin cita rasa baru yang gak kalah lazis. Ini yang lumer, emang teksturnya lumer. Dan perpaduan lumernya sama red velvet kita coba ya. Bismillah. Ternyata foodies, kalau saya pribadi sukanya yang lumer. Sesuai judul, Pancong Lumer Legend 1969. Oke. Approve. Gak cuma red velvet, masih banyak topping rasa lainnya juga nih foodies. Seperti yang ini nih, si matcha. Green tea-nya itu berasa banget. Jadi perpaduan pancong yang lumer dengan green tea yang pekat itu feel-nya kayak lagi ngopi saya. Nah foodies, sekarang kita mau cobain kalau toppingnya diaduk dengan lumernya pancong. Wah, cara makan gini lebih enak lagi ternyata. Sensasinya beda gitu loh sama yang gak diaduk, lebih ngeblend foodies. Kalian tim aduk apa tim nggak diaduk? Kalau saya kayaknya lebih suka tim aduk ya. Manisnya juga pas. Sekali lagi manis juga pas sama kayak yang pancong yang udah matang. Untuk yang nggak suka manis, ini pas banget. Jadi dia skala manisnya itu sekitar 7 ke 8, nggak terlalu manis. Masih bisa dinikmatin dan yang pasti nggak bikin enak. Oh ya foodies, kue pancong lumer dengan pancong khas Betawi itu beda ya. Yang sama cuma cetakannya. Kalau dari adonan, kue pancong khas Betawi kan terbuat dari tepung beras, kelapa parut, dan santan, ya kan? Jadi rasanya lebih gurih gitu. Beda banget sama pancong lumer yang kekinian. Jadi penasaran nih gimana pancong lumernya kalau kita makan begini. Jadi kayak burger gitu. Wah. Saking lumernya sampai jatuh foodies. Cara makan kayak burger begini nih agak kurang asik ternyata ya, rawan belepotan foodies. Foodies, semua varian kue pancong di sini yang membedakan cuma toppingnya aja. Mau red velvet, matcha, strawberry, coklat, keju, dan masih banyak lagi, bebaskan atur foodies karena semuanya lazis. Nah foodies, ternyata makanan tradisional pancong ini kalau divariasikan dengan topping kekinian mengikuti era-era sekarang, kata anak muda. Cie. Itu emang rasanya itu luar biasa ya. Menjadi kombinasi yang keren. Kalau mau datang langsung aja di Jalan Taman Cimanggu, Bogor. Oke, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut, kita makan lagi. Ini deh. Foodies, pedagang tahu gejrot yang mangkal di pinggir jalan tuh emang udah biasa. Tapi kalau bikinnya sambil nge-gym latihan beban, wah kayaknya cuma di sini deh tuh. Waduh. Ini ngapain tuh Pak? Batu-batu begitu dilempar-lempar Pak, ulekan gitu. Biar rasanya beda. Oh, biar rasanya beda foodies. Bisa aja nih Pak Daima, hitung-hitung olahraga sambil jualan ya Pak. Bapaknya ini emang ramah dan juga suka bercanda foodies. Tapi soal rasa pedas kuah tahu gejrot ya super serius deh tuh, no canda-canda club. Pokoknya beli tahu gejrot di sini kalian bisa request cabenya sesuka hati. Mulai dari level standar nggak pakai cabe sampai level pedas setan yang pakai 90 butir cabe. Wow. Kalau masih kurang, boleh kok minta nambah lagi. Syaratnya harus dihabisin ya makannya. Rekor pernah berapa cabai rawit? Pernah ada yang kemarin sekitar 500. 500 foodies. Wow. Tapi saya nggak mau kayak gitu ya Pak. What? Langsung 500 nggak tuh? Itu sih makan cabai rawit pakai tahu gejrot ya foodies.
Tenang, karena Diego masih sayang sama lambungnya, jadi pesen yang level biasa aja ya, oke? Nah, saya mau pesan Ya. itu pedas. Tadi berapa cabenya? 20? 15. 15. 15. Ya. Saya bikin 20 lah, Pak. 20 boleh. Boleh kan? Ya, Tapi itu saya mau ngulek juga. boleh. Let's go, boleh Budis. Oke, yang pertama kita bikin tambahan bumbu pada kuahnya dulu ya. Cabai rawit yang jumlahnya sesuai requestan ini diulek bareng sama bawang merah dan juga bawang putih. Mau nambah bawang putih atau nggak pakai sama sekali bebaskan. Pokoknya benar-benar sesuai permintaan kamu. Oh, bang putih cukup satu aja, Budis. Tigain. Enough. Enough. Pak, Bapak Cirebonnya Cirebon mana, Pak? UK, Pak. Jago banget gitu bahasa Inggrisnya. Enough. Pernah di luar dulu. Oh, pernah di luar mana, Pak? Luar rumah. Lanjut, kita ulek-ulek bumbunya nih foodies, tapi nggak perlu sampai halus, kan bukan mau nyambel atau bukan bikin penyetan, yes? Nah sekarang waktunya kita treatment spesial dari tahu gejrot juragan tadi, atraksi angkat cobek. Wih, kira-kira Diego bisa nggak sih nih? Budis, lihat. Wah, gini Pak. Udah. Ini pasti rasanya enak banget deh. Cukup sekali aja ya adegan lempar-lemparnya, nanti jadi berotot loh kayak Pak Daima tuh. Last but not least foodies, kita tuang bumbu yang udah diulek ke atas tahu lalu tambahkan kuah gejrot. Ini nih yang jadi ciri khas dari tahu gejrot, kuah gelap kecoklatan yang terbuat dari campuran air, gula merah, kecap, dan asam. Ada bumbu-bumbu lainnya nggak? Ada. Apa tuh? Cinta. Soalnya kan Aiman. Tapi bener loh foodies, kalau bikin ini itu pakai tambahan cinta, udah pasti beda tuh hasilnya. Juara. Sama nih kayak tahu gejrot juragannya Pak Daima. Nanti kita cobain bareng-bareng ya foodies. Nah Budis, kalau biasanya cuma tahu gejrot doang tuh kayaknya dia harus butuh teman Budis. Ada air kelapa tuh di belakang. Oke kalau gitu kita cari yang segar-segar. Let's go. Air kelapa muda, biasa. Tapi Diego mau pesen yang gak biasa nih foodies. Kelapa muda gula aren. Tuh, air kelapanya beneran murni ya. Langsung dari kelapanya asli. Mantap. Campur air kelapa dengan gula aren, tambahkan daging kelapanya dan sedikit kental manis. Budis, nih tahu gejrotnya udah di depan dan juga ini es kelapa gula aren. Ini tuh kayak perpaduan yang epic ya. Kalau di salah satu game ini namanya ini udah mythic nih Budis. Wahai. Wih, ranking tertinggi nih foodies combo tahu gejrot sama es kelapa gula arennya. Pas banget gak sih buat jadi camilan sore-sore sepoi kayak sekarang? Kita kerok sambelnya Budis. Lihat. Nyam. Jadi tahu gejrot ini benar-benar seger banget ya. Satu, yang aku suka aroma dari kuahnya sendiri juga segar banget, nggak ada aroma yang lain. Benar-benar pure dari air, gula merah, kasih kecap, terus juga untuk cabenya juga benar-benar cabai yang fresh gitu loh Budis, yang masih hijau. Nano-nano ya rasanya, ada manis, ada gurih, ada asam. By the way level pedasnya gimana nih Diego? Jadi Budis, tadi aku pesannya tuh yang pedas yang cabenya 20 plus. Ini menurut aku ya, ini pedasnya dari 1 sampai 10, 8 lah. Karena aku memang suka pedas Budis. Pedasnya. Gak cuma kuah bumbunya aja nih foodies yang the best hasil racikan Wong Cirebon asli, tapi tahunya itu juga menggunakan tahu khusus, tahu kopong atau tahu Sumedang. Tahu ini punya aroma khusus dan juga teksturnya, terus rongga di dalam tahunya itu tuh bikin kuah bumbu gejrotnya jadi terserap sempurna. Lazis, approve ya guys, no peres-peres club nih. Gak heran deh tuh kalau pelanggannya segambreng dan selalu warawiri, yang tiap harinya tuh foodies bisa bikin ludes sampai 2000 potong tahu. Alamak. Kalau makan pedas-pedas tuh memang enak yang ice gitu loh, atau dingin-dingin gitu Budis. Ini namanya air kelapa gula aren. Emang kopi susu doang yang bisa gula aren? Kelapa muda juga keles. Air kelapa mudanya aja udah segar ditambah lagi sama gula aren. Ulala, gak nyangka nih ya duetnya jadi bisa oke banget kayak begini.
Pokoknya cocok banget deh nih buat ngademin huha-huha dari si tahu gejrot tadi tuh foodies. Well foodies, jajan puas kali ini cuma perlu modal 20 ribuan aja. Tahu gejrotnya 13.000 dan es lava gula arennya 10.000 rupiah. So foodies, buat kalian yang pengen langsung makan tahu gejrot yang viral ini, kalian bisa langsung ke Taman Palam Lestari, Cengkareng, tepatnya Jakarta Barat nih di pinggir jalan. So, ini makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, persambalan duniawi ada aja nih ya gebrakannya. Di Bekasi ada sambal bakar durian. Bukan sekedar nama aja, tapi buah duriannya itu beneran dibikin sambal terus dibakar langsung di atas cobek. Wih, unik banget nih, bikin penasaran kan? Yuk ceki-ceki bareng sama Aga Dirga. Ide itu dari mana gitu loh? Kok tiba-tiba bisa sambal bakar durian, sambal cabai ditemuin durian? Itu baru di sini doang Mas Ridwan saya nemunya. Sambal dikasih durian tuh rasanya tuh kayak gimana gitu kan. Oh, tapi Kita apa? nyari yang beda aja gitu. Foodies, tau gak sih proses menemukan ide sambal bakar durian ini ternyata gak mudah loh. Butuh berbulan-bulan trial and error sampai akhirnya ketemu resep sambal bakar durian yang menggugah selera. Dengar-dengar nih ya, katanya nih setiap orang pesen itu langsung dibuatin sambalnya. Iya. Jadi bener-bener fresh tuh foodies ya. Bakarnya pakai cobek kayu langsung di atas kompor kayak begini. Tambahin sambal merah dari cabai keriting merah dan cabai rawit oranye nih foodies. Nah, duriannya ini pakai durian montong yang ngambil dari Bali. Kebayang nggak tuh wangi dan rasanya? Ternyata duriannya tuh udah dihancurin gini ya. Ini bukan di blender Mas ya, kayak di kocok aja ya, di mixer, betul. Nah, Selayaknya sambal bakar durian juga dibumbuin foodies biar makin lazis. wow, masih berbuih, masih berasa foodies, bener-bener. Gimana nggak seger coba nih? Sambalnya aja fresh from the oven kalau kata orang-orang. Tapi ini bukan oven foodies, from the stove ya. Ini dia. Wow foodies, ini dia yang ditunggu-tunggu, sambal bakar durian siap santap. Eits, tapi foodies kalau makan sambal doang kan nggak seru ya, harus ada pasangannya dong. Tenang, di sini menunya lengkap nih guys. Ada iga bakar, ayam goreng, sama ikan bawal yang jadi favorit. Let's go Aga, kita pesen dan cobain semuanya pakai sambal bakar duriannya. Yuk! Langsung aja nggak sih kita cobain tanpa basa-basi, tanpa cenat-cerut, langsung kita coba. Pertama kita akan rasakan kenikmatan dari Masya Allah. Wih, selembut itu foodies karena iga bakarnya ini udah direbus selama kurang lebih 2-3 jam. Terus diolesin sama bumbu saus barbecue biar maknyus foodies. Kalau aslinya di foodies, ini tuh kayak ada sambal barbecue, tapi agak-agak pedas tapi tipis, campur merica. Ini dia foodies, sambal bakar duriannya. Ini namanya perfecto Indonesiano foodies. Jadi perpaduan antara durian yang manis dan tadi cabai keriting dan ada cabai oranye yang pedas itu luar biasa, ngeblend banget dalam mulut. Jadi dia manisnya tuh setengah-setengah, nggak ada yang saling ngalahin. Iga bakar ini dia bener-bener kalau anak-anak zaman now itu bilangnya effortless banget. Dimakan tuh nggak ngelawan, tekstur tuh empuk, lembut, dan bener-bener langsung berodol. Ini mah klop banget ya, dari manis gurihnya si iga dipadukan sama pedas manisnya durian, bikin rasanya top abis. Tapi buat foodies yang gak begitu doyan durian, tenang karena iga bakarnya juga dilengkapi sama sambal bawang. Iga bakar, cek! Sekarang kita geser ke menu selanjutnya, ikan bawal bakar. Foodies, milih ikan bawal air tawar itu gak bisa sembarangan ya, harus yang fresh biar gak ada bau tanah dan dibersihkan sampai benar-benar bersih. Sama kayak iga bakar, ikan bawal ini diolesin bumbu saus barbecue, baru deh itu habis itu dibakar. Biasanya kalau makan bawal itu, biasanya ada rasa tanahnya. Ini bener-bener nggak ada fresh rasa daging
Tok, kita akan cobain langsung kita combo bersama sambal bakar duriannya. Ketika masuk ke mulut, itu bikin saya senyum-senyum sendiri. Lihat kan tadi? Kenapa? Karena benar-benar cita rasanya itu berbeda dari sambal-sambal lainnya. Dan ini memang menjadi juara di sini, menjadi ciri khas di sini. That's why, itulah kenapa ini menjadi juaranya. Foodies, ikan bawal dicocok sama sambal bakar durian jadi next level banget nih. Gak heran kalau di sini selalu ramai sama para pembeli karena wena kepo. Masih ada satu nih Foodies, menu ayam goreng yang dihidangkan sama sambal tomat. Jadi sambalnya Foodies, ini light, enteng gitu. Kenapa? Karena nggak ada terasi, sambal goreng ini. Jadi buat kalian semua yang nggak suka sambal pasti akan suka, karena nggak ada terasinya. Kalau Foodies nggak suka yang pedas, ini dari semuanya, ini yang paling less spicy. Foodies, ayam dengan sambal bakar durian ini beneran jos gandos banget nikmatnya. Gak kalah juara sama iga bakar dan ikan bawal. Gimana Foodies, nikmat mana lagi ini Maya yang kau dustakan? Dari iga bakar, ikan bawal, sampai ayamnya semuanya nyatu dan klop banget sama sambal bakar durian. Yuk cobain yuk! Ini ada yang namanya es Krakatau durian. Selain ada es Krakatau durian itu, ada juga si ketan durian. Dan yang uniknya dari ketan durian adalah, biasanya ketan durian itu di atasnya kan dilumerin gitu kan, udah jadi kinca atau kayak gitu-gitulah. Tapi ini bener-bener dari satu durian montong. Jadi sudah dipastikan ini bijinya kecil dan dagingnya banyak Foodies. Emang namanya doang yang durian Foodies? Ya enggak dong. Di sini juga ada side dish dan minuman yang terbuat dari durian fresh. Wah, perfecto banget nih buat nikmatin menu-menu di sini. Cocok nih buat Foodies yang durian lovers. Alamatnya itu ada di daerah Harapan Indah, Bekasi. Bukanya dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam ya Foodies. Buruan, karena biasanya nih kalau sore si duriannya udah habis. Skuy, kesini secepatnya ya. Sip! Makan receh. Menunya receh, tapi rasa nggak recehan.